Oke, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi malam hari ini di acara Business Talk, di mana kita happy banget ya hari ini karena bisa ngobrol-ngobrol nanti dengan 5 narasumber dari berbagai macam profesi yang tinggal dari berbagai kota di Indonesia dan mewakili beberapa generasi. Nah, kita mau bincang-bincang mengenai satu bisnis yang luar biasa, yang sudah kita pelajari cukup lama, dan siapa tahu ini bisa menjadi menjadi berkat buat teman-teman yang juga malam hari ini hadir. Oke, karena mungkin ada yang baru pertama kali juga ya. Oke, saya akan panggilkan dulu ya. Kita ada 5 narasumber, biar tampil semua dulu nih. Oke, ada Tio, ada Ariel, ada Pak Boas, ada Ibu Kulsum, ada Bro Yosef. Nah, udah lengkap belum? Udah ya? Oke. Nah, malam hari ini kita akan seru nih ya. Kita akan membahas satu hal yang berhubungan dengan berwirausaha. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu nih. Mungkin sudah terlihat ya gambarnya ya. Oke, jadi sudah terlihat Ariel atau Dio? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, ini adalah peta Indonesia. Jadi, kebayang nggak sih kita bisa dipilih oleh Tuhan buat lahir di sebuah negara yang begitu hebat ya, yaitu Indonesia. Saya nggak tahu teman-teman yang hadir malam hari ini bagaimana perasaannya, tapi saya sendiri terus terang bangga sekali bisa menjadi warga negara Indonesia dan lahir di Indonesia dengan belasan ribu pulau. Nah, kita bisa melihat ya, mungkin di sini nggak lengkap gambarnya, tapi malam hari ini ada 2 rekan kita yang mewakili pengusaha yang hadir dari kota yang lumayan jauh dari Jakarta, karena saya tinggalnya di Jakarta ya. Nanti mereka ini akan juga cerita masing-masing mengenai siapa sih kelima sahabat kita ini dan mereka dari mana. Nah, mungkin pertama saya kenal ini dulu deh ya, yang lumayan paling jauh nih, yaitu di Pulau Kalimantan, yaitu tepatnya di kota Bengalon. Nah, terus terang saya dulu nggak tahu, belum pernah dengar kota Bengalon, kota Sangatta, ya taunya Kalimantan ya. Kalau Samarinda saya pernah ke sana, Balikpapan saya juga pernah ke sana. Tapi hanya sebatas itu saja ya. Nah, saat ini Pulau Kalimantan menjadi makin terkenal karena akan menjadi pusat ibu kota negara kita akan pindah ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur ya, di Kutai Timur nih. Atau saya nggak tahu deh itu di mana. Nah, ibu kota nanti di Pasir Penajam Utara, itu letaknya di bawah Samarinda. Nah, Samarinda naik ke atas ada Sangatta, terus ada lagi Bengalon. Nah, letaknya kurang lebih kayak begitu tuh, Penajam Pasir Utara. Oke, di sini ada tinggal Ibu Kulsum Salampesi, yang mungkin akan mengenalkan diri dulu di awal perjumpaan kita ya. Nanti baru ke Bro Yosef. Silakan Bu Kulsum. Bu Kulsumnya mana? Ya, silakan Bu Kulsum, dibuka mic-nya. Ya, selamat malam Pak Jeffrey, teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kulsum. Latar belakang saya adalah seorang wirausaha dan ibu rumah tangga. Suami saya adalah ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Kemudian saya punya 3 anak, 2 putri dan 1 putra. Oke, saya coba tanya sebentar ya. Usahanya di bidang apa, Bu Kulsum? Di bidang ini, penjualan baju. Oh, makanya di belakang Ibu ada baju-baju itu yang Ibu jual ya? Iya. Oh, oke. Nah, Ibu Kulsum ini pengusaha fashion berarti ya, fashion, baju-baju wanita, baju-baju para ibu. Wah, luar biasa. Bu, mungkin ada di antara teman-teman yang hadir malam ini baru pertama kali ini juga nih dengar kota Bengalon. Itu berapa jauh dari Samarinda? Ya, saya kalau Samarinda pernah ke sana. Berapa jauh, Bu? Kalau dari Samarinda ke Bengalon itu 7 jam, Pak.
7 jam nyetir mobil atau naik atau apa? Sepeda atau Iya, apa? mobil. Naik mobil 7 jam. Wah, jauh ya dari Samarinda ya. Kalau dari Iya. Balikpapan lebih jauh atau lebih dekat? Lebih jauh lagi. Oh, lebih jauh Bisa lagi dari 12 Balikpapan. jamnya. Oke, oke. Wah, luar biasa ya. Nah, ini adalah Ibu Kulsum dari Bengalon, Kalimantan Timur atau Kutai Timur ya. Oke, Iya. berikutnya kita kenalan dulu. Kalau tadi Bu Kulsum adalah seorang pengusaha. Nah, berikut ini sahabat kita dari Kota Atambua. Nah, saya jadi lihat peta Indonesia di mana tadi Bengalon atau di mana Atambua. Nah, Atambua ini teman-teman adalah kalau Anda nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya, nyebrang ke Bali, terus nyebrang ke Mataram, dari Mataram nyebrang ke Nusa Tenggara Barat, itu Nusa Tenggara masih Timur. jauh lagi tuh ya, terus gitu ke arah Timor Leste. Nah, di bawah Ya. itu ada Kota Atambua. Nah, oke. Silakan Bro Yosef buat mengenalkan diri. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Saya Bro Yosef, nama lengkap Yosef Helo. Saya di perbatasan RI dengan Timor Leste. Wah, Jadi pas di perbatasan, kota perbatasan Timor Leste. kalau mau keluar negeri mudah dong Pak ya? Wah, ini tadi seorang teman ke sana. Oh, oke. Ya, saya latar belakang pendidikan saya teologi. Saya petugas gereja, petugas pastoral. Apa Pak yang dikerjakan sehari-hari di pastoral seperti itu, kalau boleh tahu? Sehari-hari saya bertugas sebagai sekretaris umum di membantu kegiatan-kegiatan pastoral di keuskupan. Oh, oke, oke. Ya. Kalau istri apa Pak? Mungkin profesinya? Istri saya seorang guru, Oke. ASN, guru agama, Oke. mengajar di SMA negeri. Oke. Putra putri? Jumlah putra putri saya 5 orang, 3 putra, 2 putri. Oke. Yang besar 2 orang yang itu mahasiswa sekarang semester terakhir. Yang putri itu sekarang semester 8 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Oh, oke, oke. Ya, sedangkan putra yang sulung ya di calon imam, sebagai calon imam. Wah, luar biasa ya. Ini keluarga Semester terakhir. banget ini. Ya. Oke, oke. Nah, kalau tadi Bu Kulsum kan background-nya seorang pengusaha ya, memang bisnis di bidang fashion. Jadi saat ini beliau selain di bisnis utama juga bekerja sama, berkolaborasi membangun bisnis yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, kalau Bro Yosef sendiri sebelumnya apakah pernah berbisnis? Karena saya dengar tadi kan di bidang pastoral ya, sebagai pekerja sosial gereja. Nah, sebelumnya pernah bisnis nggak Pak? Atau pernah punya keinginan untuk berusaha, berwirausaha? Ya, memang dulu saya masuk punya pengalaman kurang baik itu di MLM. Dulu saya pernah bergabung. Kemudian dari situ saya ya stres, saya putus asa. Saya sekarang lebih fokus pada credit union. Oh, oke, oke. Di credit union. Di luar aktivitas di pastoral. Ya, di luar tugas pastoral saya membantu sebagai pengurus pada credit union. Oke, oke. Berarti Bro Yosef ini juga pernah ada keinginan untuk berbisnis ya, cuma waktu itu nggak berjalan dengan baik. Oke, thank you. Nah, sekarang kita dengarkan Pak Boas nih dari Kota Malang, Kota Dingin ya, sebelum kita masuk ke anak-anak muda yang ada dekat Jakarta dan Bekasi. Silakan Pak Boas, bisa mengenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Jeffrey dan teman-teman semua ya. Saya
Bu Asbaan ya, Bu Asbaan Lote, tinggal di Malang ya, tinggal di Malang. Saya sudah pensiun 12 tahun teman-teman, 12 tahun. Sudah pensiun 12 tahun. Ya, kenapa ya saya masih mau ikut usaha ini? Ya, dulu itu prinsip saya Pak Jeffrey hanya satu kalimat pendek waktu itu, teman-teman. Saya katakan waktu itu, semoga saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu. Amin, amin. Saya dulu karena saya sudah pensiun 12 tahun yang lalu kan seperti itu. Nah, selanjutnya teman-temannya tak kenal maka tak sayang ya. Saya punya anak 3, cucu 3, istri 1. Jadi anak 3, cucu 3, ya. Anak saya tiga-tiganya itu waktu SD sampai SMA itu sekolah di luar negeri. Iya, di luar negeri semua. Nah, setelah tamat dari sekolahnya masuk perguruan tinggi, baru memilih perguruan tinggi negeri. Iya. Jadi maksudnya di luar negeri itu sekolah swasta semua, ya, bukan di luar negeri sana. Ya, gitu ya. Jadi anak saya waktu SD sampai SMA swasta semua, ya. Anak pertama saya itu alumni dari UI, S2-nya dari UI, dokter bedah plastik. Ya, ya, spesialis dari UI ya. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang mau kecilkan hidungnya, ya bisa lewat anak saya. Karena dia kan operasi plastik ya. Itu. Anak kedua dan ketiga, dua-duanya juga tamatan dari ITB. Dua-duanya S2 dari ITB. Jadi ya tiga-tiganya dari pada saat kuliah mencari sekolah di luar di dalam negeri kan gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi, luar biasa ya. Kemudian pensiunan dari mana Pak Boas? Di mana Pak? Pensiunan dari apa? Saya pensiun dari Bank Indonesia Pak Jeffrey. Wow, dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia, iya. Okay. Tapi setelah pensiun 12 tahun itu Pak Jeffrey saya tidak mau tinggal diam seperti itu. Ya, jadi saya hanya pensiun 3 bulan langsung saya mendirikan koperasi. Jadi koperasi kami itu sudah 12 tahun ada di Malang. Nah, bersamaan dengan itu Pak Jeffrey, ya itu tadi saya tidak mau tinggal diam. Saya tidak mau dikala anak muda seperti itu. Saya dirikan juga lembaga pelatihan. Setelah itu ya saya juga ditunjuk sebagai dosen tidak tetap ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Ya setelah itu saya juga ikut lagi asuransi terkemuka dunia sebagai agen gitu. Dan setelah itu Pak Jeffrey ya suka nulis buku. Dan terakhir ini saya geluti ini saya betul-betul serius sekali seperti Bro Willy mengenai MW ini. Luar biasa karena saya melihat ya dunianya memang berbeda ya. Seperti MLM yang saya pernah ikuti. Mungkin nanti saya uraikan itu ya perbedaannya MW dengan yang pernah saya gagal seperti teman saya dari NTT tadi Pak Yosef. Mungkin itu dulu Pak Jeffrey perkenalan saya karena tak kenal maka tak sayang ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Boas. Wow, jadi kita sudah melihat ya 3 narasumber kita yang pertama ini ada yang background-nya memang usaha sendiri, ada yang di bidang pastoral, pelayan, ada yang pensiunan dari Bank Indonesia. Kita berkolaborasi saat ini membangun bisnis berpartner dengan perusahaan MW, itu perusahaan besar dunia, dan juga Network 21. Jadi nanti kita coba lihat lebih jauh ya, tapi gara-gara usaha ini, kita bisa antar kota di Indonesia dari berbagai macam background bisa bertemu, termasuk dengan ini nih, Ariel sama juga Dio. Nah, mereka akan mengenalkan diri juga, background dan motivasi mereka ya. Mungkin diawali dari Dio dulu, silakan Dio. Selamat malam Pak Jeffrey. Kayaknya Pak Jeffrey nggak punya peta Bekasi. Saya Dio, saya berlatar belakang pendidikan dari manajemen bisnis. Saya pernah bekerja di perusahaan assessment dan konseling. Saat ini saya berkecimpung di bidang bisnis strategi dan development. Saya bekerja sama dengan pasangan saya, nggak bercanda. Saya single. Udah itu doang. Gitu Pak Jeffrey. Oke. Kalau saya boleh tahu, Dio sebelumnya pernah kepikir nggak atau pernah punya keinginan ingin memang berbisnis, punya usaha sendiri dan lain-lain? Sebenarnya enggak. Karena saya ngerasa kalau ya saya tahu sih kalau bisnis itu kan sebenarnya tujuannya selalu untuk mendapatkan keuntungan ya, untuk mendapatkan profit.
Tapi pada bisnis konvensional itu kan kayaknya ribet ya. Kita perlu punya tempat atau minimal sewa. Terus kita harus melakukan kegiatan produksi atau operasional. Terus habis itu semua kegiatan itu perlu pegawai. Apalagi sekarang semua serba online. Jadi kita perlu juga website. Terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan logistik dan pengiriman, delivery. Belum lagi perizinan sama pajak. Jadi kayaknya kok repot sekali untuk bangun bisnis. Akhirnya maka dari itu saya nggak kepikiran. Apalagi setelah semua siap, baru kita melakukan pemasarannya gitu, Pak Jeffrey. Oke. Itu mungkin jadi salah satu yang unik yang Dio lihat dari bisnis MW dengan Network 21 ini ya. Jadi berbeda sekali dengan bisnis konvensional. Perlu persiapannya ya mencari tempat sewa, mencari atau menyeleksi pegawai-pegawai, memang beda banget dengan usaha yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, nah sekarang nih yang paling muda di antara kita nih dari Ariel yang masih kuliah. Silakan Ariel. Ya, thank you Pak Jeffrey. Selamat malam, teman-teman ya. Perkenalkan, nama aku Ariel. Aku belum punya anak atau cucu karena aku masih mahasiswa. Ya sekarang aku masih kuliah semester 8. Aku ambil jurusan bioteknologi. Sekarang lagi magang di dalam hutan kembali lagi. Ya tapi ya itu sih kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya saya mau tanya juga ya untuk Ariel ya. Kalau seperti Bu Kulsum udah punya usaha terus tambah usaha lagi, it's normal ya. Atau seperti Bro Yosef juga, ya kenapa enggak, masih ada waktu luang kok. Atau di usaha ini pun kita membantu orang-orang buat mengenal peluang berwirausaha sendiri. Seperti Pak Boas juga sama Dio juga ya. Nah kalau buat mahasiswa, kenapa ya? Apa yang membuat Ariel masih kuliah yang mestinya enjoy life, mestinya bisa nyantai-nyantai dulu, sering ke mall, kok malah berbisnis? Mungkin bisa menjelaskan lebih jauh mengenai ini? Oke, ya kenapa aku mau bisnis? Awalnya sih aku nggak bisa bisnis, aku nggak jago, makanya aku pilih biotek karena itu paling jauh dari bisnis gitu ya, biologi gitu. Tapi ya aku juga sempet kayak kan teman-temanku kan pada kuliahnya ada yang di luar gitu kan, jadi kita sering catch up gitu, kita pakai Zoom gitu kan, kita meet up gitu, kita hangout. Terus pas aku ngobrol-ngobrol sama mereka, ternyata mereka tuh sekarang ngobrolnya udah beda gitu ya. Jadi mereka lebih ngomongnya tentang pekerjaan gitu. Dan satu hal yang aku lihat itu yang bisa dikatakan hampir sama ke semua temanku yang mereka cerita itu salah satunya itu mereka semua benci bosnya gitu. Jadi nah aku pikir kalau misalnya aku kuliah terus aku ikutin jalur aja gitu ya, ikutin arus aja gitu kan, nanti aku bakal kerja terus bakal punya bos gitu. Padahal aku kan orangnya aku nggak suka disuruh-suruh gitu, apalagi setiap pagi tuh aku paling benci tuh sama jam alarm gitu kan, dia nyuruh aku bangun gitu kan. Jadi ya itu yang memotivasi aku untuk mulai bisnis sendiri. Dan ya beruntung banget karena dari kecil tuh orang tuaku juga udah mulai bisnis gitu, jadi ada yang membimbing gitu. Nah ya tapi kenapa aku memulai dan punya bisnis sendiri padahal masih bisa enjoy dan lain-lain, karena aku nggak mau kerja selamanya, nantinya aku pengen freedom. Itu sih mungkin Kak Jeffrey ya. Oke, thank you. Wah, unik ya. Nggak banyak mahasiswa sudah berpikir seperti itu, tapi tadi saya melihat mungkin ada faktor karena Ariel, orang tuanya, papa dan mama aktif di bisnis MW dengan sistem Network 21. Mungkin ada kemiripan juga dengan Dio, di mana orang tua dari Dio juga aktif membangun usaha ini, dan mungkin mereka bisa melihat ya, sejak mereka dari kecil, aktivitas papa mama membangun usaha ini dan bisa melihat nilai-nilai yang didapat. Menarik sekali. Oke. Sekarang saya mau bertanya, mungkin nggak semua pertanyaannya sama, jadi saat ini kita sudah mengenal nih, background mereka berbeda-beda, tempat tinggalnya juga berbeda-beda. Kalau Ariel di Jakarta ya, tapi sekarang lagi di hutan atau sudah pulang nih, saya nggak tahu. Terus ya, ada yang jauh di Kalimantan, ada yang jauh di Atambua. Nah, kalau saya tanya ke Bro Yosef nih, karena unik ya, bagaimana Bro Yosef bisa mengenal usaha ini. Mungkin boleh cerita latar belakangnya bagaimana ya, akhirnya bisa mengenal bisnis MW dengan sistem Network 21 jauh di Atambua sana. Mungkin boleh cerita sedikit, Bro Yosef, silakan. Ya, terima kasih Bro Jeffrey.
Ya, memang sebenarnya seperti tadi saya katakan itu, saya punya pengalaman yang kurang baik sebenarnya dengan MLM. Tetapi suatu saat saya ditawari oleh Bro Willianto yang sangat keren itu. Beliau menawarkan bisnis ini, wirausaha ini. Saya memang awalnya saya rasa tidak mau. Tetapi ketika diperkenalkan caranya yang unik, yaitu Network 21 Connect ini, wah, saya langsung ikut. Bahkan istri saya kan waktu itu mewanti-wanti, awas jangan sampai sama seperti kali lalu. Tetapi karena Bro Willy sangat semangat, antusias memperkenalkan itu kepada saya dengan N21 Connect itu, saya langsung bergabung. Dan kemudian malah istri saya yang awalnya protes, lalu beliau langsung menghubungi teman-temannya dan kemudian sudah bergabung itu. Jadi itu pada sistemnya yang sangat unik itu. Oke. Jadi memang orang kalau pada awalnya sering berpikir, aduh, bisnis MW ini multi level, mungkin sama dengan yang lain-lainnya ya, yang akhirnya banyak berita-berita yang kurang positif. Tapi dalam kasusnya tadi Bro Yosef malah akhirnya bisa terbuka ya, melihat oh ini beda banget. Mungkin bisa sedikit cerita bedanya di mana sih MW dengan Network 21 dengan yang pernah diikuti sebelumnya? Apa beda utamanya, Bro? Itu bedanya di situ, Bro. Itu kalau kemarin saya ikut itu ada yang itu ya daripada saya harus jalan keliling, harus menjual produknya itu harus dijual jalan. Padahal sekarang ini kan pandemi, jadi kita tidak bisa jalan begitu saja mengunjungi orang. Nah, padahal pada MW ini ada N21 Connect ini, dan juga dengan menggunakan pertemuan Zoom meeting seperti ini, saya hanya kenalan sama Bro Willy dari jauh, saya belum pernah bertemu sama sekali dengan beliau. Tapi begitu beliau menceritakan pengalaman, kemudian dengan dibantu oleh berbagai video dan audio yang menarik, dan justru itu saya juga memperkenalkan kepada orang lain tanpa ketemu. Langsung mereka juga mau bergabung. Nah, ini saya rasa nilai plusnya dari yang lain itu, yang membedakan dengan MLM yang lain. Wow, jadi Bro Yosef dengan Bro Willy sebenarnya belum pernah ketemu ya, jadi bukan teman main dari kecil, bukan teman satu kantor, jadi ketemunya gara-gara usaha ini melalui WhatsApp, Pak ya? Ya. Itu saya belum pernah ketemu sama Bro Willy. Itu hanya lihat mukanya lewat Zoom aja. Lewat Zoom ya. Oke, luar biasa ya. Jadi membangun bisnis di era pandemik dengan bantuan teknologi yang sebetulnya saat ini ya. Oke, menarik banget. Itulah salah satu keunikan bisnis MW dengan sistem Network 21 yang benar-benar sudah go online semua. Jadi ini benar-benar bisnis yang kekinian sekali. Nah, sekarang kita pindah ke Bu Kulsum ya, yang ada di Bengalon, Kutai Timur. Bu Kulsum sebagai orang yang sudah punya usaha sendiri, kenapa Ibu kok mau ya membangun bisnis MW ini dengan sistem Network 21? Mungkin bisa menjelaskan sedikit motivasi Bu Kulsum? Mungkin perlu dibuka dulu suaranya, Bu Kulsum. Perlu di... Halo? Ya, silakan. Ya, jadi kenapa saya membangun usaha ini lagi selain usaha saya sendiri di rumah. Jadi ya saya ingin sih mendapatkan income tambahan lagi. Kalau usaha saya sih sebenarnya kalau dipikir sih sudah bisa sih, cuma ada hal lain yang memang harus saya masuk ke usaha ini lagi. Apa yang Ibu lihat menarik dari bisnis MW dengan sistem pendidikan Network 21 ini, Bu? Halo, Pak. Ya, apa yang Ibu lihat menarik dari bisnis kita ini?
Apa bedanya dengan bisnis konvensional? Kalau bedanya sih banyak ya. Kalau bisnis saya kan di sini berarti kan otomatis saya melayani orang-orang di sini aja ya. Kalaupun ada yang dari luar paling sedikit aja. Sementara kalau di bisnis MY kan teman dari berbagai penjuru Nusantara ya. Kemudian kalau di MY dia punya sistem, dia punya sekolah, punya komunitas yang namanya challenge, dan masih banyak lagi dari yang paling saya suka di sini. Ada punya mentor yang bisa membimbing kita untuk menjadi sukses. Ada di sini juga ada program ada edukasi ya. Jadi orang yang sukses berbagi di situ. Jadi kita juga bisa sukses. Barangkali itu aja sih Pak Jeffrey. Oh, oke. Unik ya. Ini satu poin yang menarik yang tadi disampaikan oleh Bu Kulsum. Bedanya di bisnis MW ini kita sukses setelah kita membantu orang lain sukses dulu. Dan seperti yang pengalaman Bro Yosef tadi juga ya, bisa membangun bisnis antar kota. Jadi Bu Kulsum di Bengalun, Kutai Timur, bisa mengajak temannya di Ambon, mengajak temannya di Makassar, dan di berbagai pelosok kota di Indonesia. Oke, thank you. Sekarang kita pindah ke Pak Boas nih. Kita tadi dengar Pak Boas cerita bahwa beliau ini pensiunan Bank Indonesia. Nggak mudah loh bisa masuk ke dalam, ya bisa masuk ke Bank Indonesia itu udah tanda benar-benar orang terpilih ya, orang yang sangat pandai, pintar. Nah, saat ini kita pernah dengar tren berita ya mengenai investasi bodong. Jadi banyak orang yang tergiur, ya saya juga dengar ada beberapa teman ikut bisnis multi level, akhirnya sampai keluar uang banyak, akhirnya ternyata penipuan. Nah, sama nih trennya sekarang, banyak orang tergoda buat ikut investasi ini, dijanjikan uang cepat tanpa kerja dan lain-lain, akhirnya hilang uangnya ya. Nah, mungkin kita bisa minta pendapat seorang pakar nih, pensiunan Bank Indonesia, seorang pengajar juga tentang hal ini nih, dihubungkan dengan apa sih bedanya dengan membangun bisnis MW dengan sistem Network 21. Silakan Pak Boas. Suaranya Pak Boas belum terbuka. Oke, ya, terima kasih Pak. Sorry. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya betul, investasi bodong ini saat ini merupakan cerita hangat ya di Nusantara ini. Ya, persis Pak Jeffrey dan teman-teman semua. Kira-kira bulan Juni tahun lalu, ini pengalaman saya ini, yang saya mau ceritakan kepada kita semua sehingga kita mungkin nanti mengambil maknanya gimana sih perbedaan investasi yang salah yang dijalankan di luar dengan usaha kita yang kita kelola bersama di MW ini. Bulan Juni tahun lalu saya ditawarkan oleh seorang teman Pak Jeffrey dan teman-teman, dia berkata begini, Anda kalau berinvestasi di tempat saya itu kita tidak perlu berpikir. Nah, saya bilang kenapa tidak perlu berpikir? Dia katakan begini, yang menghitung untung ruginya tiap hari adalah robot. Wah, dia bilang begitu kan, robot, dia bilang gitu. Saya lalu berpikir begini, bagaimana caranya masa hanya robot yang menghitung lalu dia katakan begini, tiap minggu Pak Boas dia itu akan memberikan keuntungan kepada kita 10%. Itu rata-rata seperti itu. Nah, ternyata ya saya langsung menangkap, ya masa dosen lembaga keuangan langsung mau langsung mau ikut seperti itu. Ya saya dengar ceritanya seperti itu. Ya ternyata saya bilang dalam hati saya, oke, saya tidak bisa bergabung karena ya saya baru saja juga bergabung dengan MW. Ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi teman saya terima. Ya ternyata buahnya mereka baru dapatkan sekarang. Ya kan 2 bulan terakhir ini kan yang diobok-obok terus itu kan investasi semacam ini, robot dan sebagainya kan gitu. Jadi ya memang kalau ada yang menawarkan teman-teman investasi keuntungan 10% dalam seminggu atau sebulan, itu sudah tidak masuk akal. Karena bunga tabungan saja untuk saat ini kan 2,5%.
bunga deposito hanya 3% sampai 4% per tahun ya, bukan per bulan. Ini per minggu, per bulan 10%. Jadi itu tidak masuk akalnya di situ. Jadi jangan sampai kita tergoda seperti itu. Jadi ya menurut saya kita berhati-hatilah. Lebih baik kita memilih usaha yang tidak punya modal seperti MW ini ya kan luar biasa. Kan kita tidak ada modal sama sekali. Ya kalau kita membayar uang pendaftaran 100.000 ya anggap saja uang pulsa atau 1 gelas kopi di bandara kan begitu ya Pak Jepri ya. Jadi menurut saya ya kita harus pisahkan karena memang berbeda jauh antara MLM yang dimaksud ini dengan perusahaan kita MW ya. Jadi ya betul-betul kita digerakkan oleh sistem melalui end-to-end mobile kita. Jadi gampang sekali kita tinggal ya mainkan HP kita ya pemesan barang kita langsung joinkan ke toko, barang langsung dikirim ke tempatnya masing-masing. Jadi mungkin itu dulu Pak Jepri. Ada pertanyaan lagi nanti saya tambahkan. Terima kasih. Oke. Jadi memang kita bisa melihat ya faktanya memang banyak orang di Indonesia masih sangat tergiur tentang bagaimana bisa mendapatkan uang banyak tanpa bekerja keras. Mungkin berbeda dengan yang kita akan bahas pada malam hari ini ya. Jadi malam ini kita bicara bisnis yang real nih. Ada produknya, ada kerja kerasnya, seperti itu. Jadi ada tindakan nyata yang kita perlu lakukan. Oke? Nah, nanti kita kembali ke Pak Boas ya, karena saya tahu Pak Boas pernah juga mengalami ikut bisnis multilevel sampai keluar uang berapa puluhan juta kalau nggak salah gitu ya, yang akhirnya juga ternyata itu bukan bisnis yang sebenarnya. Oke? Nah, tapi sebelumnya kita coba pindah ke Dio dulu nih. Yang saya mau tanyakan, apa sih yang membuat mungkin Dio kan sudah ikut banyak sekali pertemuan-pertemuan dari Network 21 ya. Jadi buat teman-teman yang baru hadir mungkin bingung apa sih Network 21? Jadi Network 21 ini adalah sebuah organisasi yang mensupport kita untuk berhasil membangun bisnis MW. Jadi dia seperti universitas, seperti lembaga pendidikan seperti itu ya. Jadi memberikan kita banyak skill untuk berhasil di bisnis ini. Nah, mungkin dia bisa menjelaskan dampak dari boleh pertemuan atau audio. Tadi kan beberapa sahabat kita selalu menyebutkan ya hebatnya Network 21 ini, audionya, meeting-meetingnya, program bukunya dan seterusnya. Mungkin boleh Dio, silakan. Makasih banyak Kak Jeffrey atas pertanyaannya. Jadi memang Network 21 itu punya beberapa program kayak kita dibiasakan untuk rajin membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Mereka juga punya rekomendasinya tuh, jadi kita nggak perlu susah-susah milih. Ada juga audio yang bisa kita dengerin misalnya sambil di waktu-waktu yang nggak produktif, sambil nyetir, sambil masak, sambil olahraga, apapun itu. Ada juga pertemuan yang sekarang dilakukan secara online. Nah, dari 3 hal itu, dari sistem pendidikan Network 21, mungkin yang paling saya dapatkan itu mengenai people skill kali ya, jadi tentang cara berhubungan dengan orang lain, sama satu lagi itu tentang manajemen waktu kali ya, karena saya juga pengen mengalokasikan waktu untuk malas-malasan gitu, karena saya orangnya malas. Jadi kalau misalnya saya punya waktu 24 jam tapi saya memanage-nya dengan tepat, kita tuh bakal punya waktu tidur yang cukup panjang, itu enak banget. Dan itu saya belajar dari Network 21 gitu. Nah, terus kalau misalnya masalah people skill tuh bagaimana tentang berhubungan sama orang lain? Jadi kayak sebenarnya saya tuh nggak terlalu nyaman ya berhubungan sama orang lain karena saya nggak terlalu suka orang gitu. Saya lebih suka mainan sama kucing atau anjing kan gitulah. Tapi tentunya link itu kan penting ya, maksudnya kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian gitu. Jadi di sini tuh kita diajarkan beberapa hal untuk deal with people. Kita bagaimana cara menghadapi orang lain. Bayangkan betapa, tentunya leader di sini udah tahu juga ya. Pernah nggak sih kita membayangkan berapa banyak senyuman yang kita ciptakan gara-gara kita belajar dari Network 21, entah dari kita memuji, entah dari kita mendengarkan orang dengan tulus, entah dari kita membantu orang lain juga. Kurang lebih kayak gitu Kak Jeffrey.
Oke, wah, thank you ya. Jadi kita bisa lihat tuh dari membangun bisnis ini malah kita juga dapat skill ya, dikasih edukasi. Makanya itu yang banyak membuat orang-orang melihat, wah, ini ada pendekatan yang edukatif, informatif untuk membangun bisnis di seluruh Nusantara. Jadi luar biasa. Oke, nanti kita balik lagi nih ke Dio. Sekarang kita tanya Ariel. Mungkin kita nggak tanya semua nih mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi, karena semua pasti mengalami tantangan ya, baik yang pensiunan Bank Indonesia, yang kerja di pastoral, maupun yang punya usaha sendiri, pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau buat mahasiswa nih, mahasiswa zaman now, di tengah-tengah trennya mungkin, saya nggak tahu nih, tren buat anak-anak kampus, kalau lulus mau ngapain, jadi apa, mungkin Ariel juga nanti bisa cerita ya. Tantangan apa sih yang dihadapi oleh mahasiswa untuk membangun usaha seperti ini di saat sekarang? Silakan Ariel. Oke, ya, jadi tantangan. Ya, yang aku lihat sih, ini dari kacamataku ya mungkin. Tapi ya, based on experience aja gitu. Aku lihat, ya kebanyakan sih kita mahasiswa kayak aku juga sih gitu. Kita gampang ke distract. Karena banyak banget hal yang bisa distract, apalagi di zaman pandemi kayak gini gitu kan. Dan ya namanya ada teknologi, ada games gitu, ada Netflix gitu kan. Ya, jadi mungkin ya salah satu tantangannya itu distraction sih. Dan kayak misalnya orang lihat, oh jadi YouTuber gampang ya, jadi selebgram gampang, karena banyak yang lakukan itu dan mereka berhasil gitu. Tapi ya yang aku lihat sih ya nggak segampang itu gitu ya. Tapi tadi sebenarnya tadi banget sih, tadi siang gitu pas aku lagi lihat-lihat sambil makan gitu, aku lihat IG gitu, Instagram gitu. Dia ada quote bagus sih, dia bilang apa ya, kalau nggak salah, dia bilang kayak Netflix itu harganya bukan sekian, tapi Netflix itu harganya adalah waktu Anda, gitu. Jadi oh ya itu kayak kena gitu ya. Oh ternyata oh ya nonton Netflix itu berlangganan itu emang harganya sekian, tapi itu waktu kita juga kepake gitu. Jadi ya jadi buat mikir aja sih gitu. Tapi ya sama yang pertanyaan kedua gitu, kira-kira mahasiswa habis lulus mau ngapain sih? Ya kebanyakan sih nyari kerja ya, nyari kerja, tapi ada juga yang kreatif, mereka kayaknya generasi kita yang Gen Z gini, kita lebih kayak open buat punya bisnis, atau kayak ada yang pengen nyantai dulu juga kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih Kak Jeffrey. Oke. Jadi sebagai mahasiswa ngalamin juga ya teman-teman yang melihat Ariel kok aneh sih, masih kuliah kok, atau materialistis banget sih ini orang, duit melulu. Ada yang kayak begitu gak ya dari teman-teman peers? Iya, banyak sih, nggak banyak juga tapi beberapa gitu ya. Kayak mereka bilang, oh ya sibuk banget gitu kan, kapan nonton filmnya atau apa gitu, weekend kok masih nge-zoom gitu. Jadi ya kan kapan bisa kayak take a break gitu ya. Jadi ya banyak sih, tapi ya aku pikir aja gitu kan, aku lihat ya kalau aku intinya sih kalau aku ngikutin atau aku have fun kayak mereka gitu, ya berarti aku bakal hidup masa depanku bakal mirip-mirip gitu ya, bakal ketemu bos, mungkin bosnya nyebelin juga gitu kan. Nah, tapi aku kan nggak mau kayak gitu. Jadi kalau aku melakukan hal yang berbeda, ya aku percaya diri aja bahwa hasilnya akan berbeda gitu kan. Soalnya kalau kita melakukan hal yang sama ya kita nggak bisa expect different results, hasil yang berbeda gitu sih Kak Jeffrey. Oke. Wah, thank you Ariel. Jadi salut ya dengan Ariel sebagai mahasiswa yang kebanyakan mahasiswa mana kepikiran sih buat mulai usaha, bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Kayaknya konsep itu banyak yang udah nggak dipikirin oleh anak-anak mahasiswa gitu ya. Tapi Ariel satu contoh anak muda yang juga sudah memikirkan masa depan. Ini sangat luar biasa nih. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Bro Yosef ya. Unik nih tadi saya dengar pengalamannya. Kenalan dari WhatsApp, yaitu ada Bro Willy dari Jakarta, kirim WhatsApp ke Bro Yosef, akhirnya terjadi komunikasi, diajak ketemu lewat Zoom, dikenalkan usaha ini, dikirim audio-audio. Terus boleh sedikit cerita Bro Yosef, apa sih yang dikerjakan buat membangun bisnis ini? Ya, Bro. Ya, sorry, ini ada telepon masuk. Ya, silakan Bro Yosef.
apa yang dikerjakan untuk membangun usaha ini di Atambua? Oh ya ya, baik bro, terima kasih. Setelah saya diperkenalkan oleh Bro Willy, lalu saya memang berusaha untuk memperkenalkan kepada teman-teman saya, terutama memang saya kan itu petugas pastoral. Kalau saya muncul, kalau saya mau mulai memperkenalkan ini kepada mereka, mereka bertanya, wah ini bro sekarang sudah muncul dengan baju lain lagi. Kemarin datang dengan baju pastoral, hari ini muncul lagi dengan baju bisnis. Wah ini yang mereka mempertanyakan. Wah ini apa ini? Karena itu saya senang juga karena Bro Willy, saya kalau mengalami kesulitan dengan orang-orang tertentu, saya kasihnya ke Bro Willy, biar beliau yang harus perkenalkan. Karena saya nanti kan ditanya pertanyaannya itu. Pertanyaannya, wah ini sudah lain lagi nih. Makanya itu bagaimana menggunakan cara untuk bisa memperkenalkan ini kepada yang lain. Nah, itu. Oke. Jadi yang dilakukan oleh Bro Yosef bersama Bro Willy adalah membangun customer base, Pak ya? Ya. Kita mulai membangun customer base. Oke. Sekarang kita pindah ke Bu Kulsum ya. Nah, Bu Kulsum kan jauh dari upline juga nih, karena saya tahu sponsor Bu Kulsum ada di Kota Sangatta, terus sponsornya lagi ada di Kota Malang. Nah, mungkin Bu Kulsum boleh sedikit cerita tantangan yang Ibu hadapi di kota Ibu membangun usaha ini? Jadi tantangan saya itu kan jauh dari, walaupun saya jauh dari upline-nya, tapi kan di MY ini kan ada punya sistemnya, dia ada punya sekolah yang di situ walaupun kita jauh dari upline, tapi tetap kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses dan menceritakan kayak mana kita memulai usaha itu walaupun tanpa upline yang hitungannya jauh dari kita, tapi ya kita harus tetap berusaha untuk harus bisa, karena di sini kan sudah ada sistem yang kita di situ kita diajari di situ, Pak. Jadi ada sistem yang kita tinggal lakukan ya, Bu Kulsum ya. Ya. Oke. Nah mungkin Ariel nih mungkin bisa cerita ya, karena kalau yang cerita mahasiswa mestinya simple nih. Apa sih sistem yang kita lakukan buat membangun basis konsumen tadi yang tadi Bro Yosef katakan ya? Kan silakan Ariel. Oke, ya jadi aku beruntung banget karena kalau pas jalan bisnis MW ini udah ada sistem Network 21 gitu kan. Nah dari sistem Network 21 ini aku belajar bahwa sebenarnya yang paling penting sih kita ikutin ada 6 langkah gitu. Nah yang pertama sih yang paling pertama yang kita harus punya itu impian atau cita-cita. Jadi kita harus punya clear goals kenapa kita mau bangun bisnis gitu. Soalnya kan kayak ada pas baca buku gitu ada quote bagus katanya begin with the end in mind gitu kan. Kalau kita nggak punya impian atau alasan kenapa kita mau bangun bisnis, kan ini bisnis tadi udah disebut ya modalnya cuma 100.000 gitu kan. Itu kan murah banget gitu kan. Jadi tidak memotivasi, nggak ada bos yang menyebalkan itu tadi kan, jadi ya tidak memotivasi untuk kita sukses gitu, jadi harus punya impian gitu yang pertama. Lalu yang kedua yang aku belajar ya kita mulai tulisin daftar nama, kan kita mau bangun customer base gitu kan, ya jadi kita mulai tulis daftar nama, lalu dari daftar nama itu kita mulai buat janji deh sama mereka atau mengundang gitu. Nah, enaknya sih di sistem Network 21 tuh udah ada audionya gimana cara membuat janji yang profesional gitu kan supaya kita bisa sharing ke mereka idenya gitu. Ya, ini ya ada di slide. Yes. Lalu habis buat janji ya aku belajar langkah keempat ya kita tinggal sharing atau presentasi gitu, sharing tentang konsep usahanya atau mereka peduli dengan kesehatan kan. Produk-produk di MW ini kan kebanyakan yang disebut consumer goods gitu kan, barang-barang yang kita pakai setiap hari, mulai dari shampoo, sabun, deterjen, vitamin, perawatan kulit, skincare dan lain-lain gitu kan. Jadi pasti orang gosok gigi gitu kan. Jadi kita bisa sharing tentang produk atau tentang bisnisnya. Nah dari situ sih ya terserah mereka sih, kan kita nggak bisa kontrol hasil kan, itu di tangan Tuhan gitu. Tapi kalau mereka pengen bangun bisnisnya juga jadi pengusaha, oke, that's cool gitu. Atau mereka cuma pengen jadi smart shopper, mereka pengen dapat harga diskon gitu.
atau mereka cuma mau cobain jadi pelanggan. Nah, itu terserah mereka sih. Tapi yang paling penting yang aku belajar sih, ya kita harus pertama pakai produknya. Karena kalau kita nggak pakai produknya, kita nggak bisa sharing ke mereka, kita nggak bisa presentasi gitu. Kita bohong jatuhnya. Kita harus pakai dulu produknya. Nanti ya sama aja kayak abis nonton film bagus, pasti mulutnya bergerak sendiri tanpa dipaksa gitu. Karena produknya bagus banget gitu. Aku udah pakai dari 21 tahun yang lalu gitu. Jadi bagus banget. Nah, tapi terakhir aku beruntung banget karena ini paling penting sih, karena aku kayak mahasiswa kayak aku pilih bioteknologi, aku nggak punya latar belakang bisnis gitu, aku nggak ngerti cara bangun customer base yang benar gimana. Nah, tapi yang bisa dibilang modal utama di bisnis ini tuh adalah edukasinya sih, belajar menggunakan alat-alatnya gitu, belajar dan gunakan alat-alatnya gitu. Nah, alat-alatnya yang disediain di bisnis Amway dengan sistem Network 21 ini ada berupa audio yang sekarang, dulu sih kaset ya, dulu kaset gitu, mungkin teman-teman belum tahu kaset itu apa, terus jadi yang kayak piring terbang itu namanya CD gitu. Nah, sekarang udah jadi aplikasi gitu namanya N21 Mobile gitu, udah keren banget gitu ya, tinggal buka di HP. Habis itu bisa dengerin ribuan audio, itu orang-orang yang sukses gitu kan, itu kayak ratusan tahun pengalaman mereka gitu, kita nggak usah kayak jatuh bangun, kita tinggal dengerin aja gitu, ada yang success story, ada tentang produk gitu, dan juga ada buku-bukunya tadi kayak Kak Dio bilang gitu, buku-bukunya tentang personal development, soft skills, attitude of success gitu, dan lain-lain gitu, goal setting. Nah, itu kalau kita baca 15 menit per hari, pasti kita bisa dapat 1-2 poin dari situ gitu. Dan terakhir ya juga kita untungnya banyak pertemuan sih, kan soalnya aku belajar dari mentorku gitu, namanya Om Robert gitu, dia bilang ya kalau kita punya willpower yang kuat itu bagus banget, tapi yang paling penting kita harus punya komunitas yang positif gitu. Nah, itu yang kita bisa dapatkan dari pertemuan gitu, karena kita bisa belajar, kita bisa menular gitu positivity-nya gitu. Ya, oke. Itu sih yang aku dapat Kak Jeffrey. Oh, oke. Wah, thank you ya. Jadi sistem 6 langkah itu sangat sederhana. Jadi Ariel mewakili sebagai mahasiswa tinggal ikuti 1 sampai 6. Tadi yang Bu Kulsum, walaupun tinggal jauh di atas sana di Kalimantan Timur, di Kota Bengalon, tinggal mengikuti 6 langkah, termasuk Bro Yosef, Dio, dan juga Pak Boas ya. Jadi yang mereka lakukan ini luar biasa. Kalau tadi kita dengar customer base, jadi kita dapat gambaran sedikit nih. Mungkin saya kasih gambaran ininya ya sebentar. Nah, ini nih. Jadi kita membangun customer base sederhana sekali. Jadi dari kita memakai sendiri, mengubah apa yang kita pakai di rumah, lalu kita sharing ke teman-teman kita. Jadi nanti dengan cara apa? Sharingnya 6 langkah tadi. Ya, ikuti 1, 2 sampai 6 terus konsisten aja, akhirnya terjadi nanti ada komunitas belanja pintar. Jadi saya belanja langsung ke pabrik, ke MW, nggak lagi belanja di toko atau di pasar. Saya belanja langsung ke MW kirim ke saya. Lalu saya cerita ke teman-teman, ke saudara, ke teman kampus, ke tetangga misalnya. Akhirnya mereka juga masuk komunitas belanja pintar ini, merubah apa yang mereka pakai. Lalu mereka share lagi idenya. Akhirnya kalau ada 200 rumah tangga yang merubah apa yang mereka pakai sehari-hari di rumah, dapat penghasilan nih 15 sampai 25 juta. Kalau jadi ada 600 rumah tangga, ini bisa ngasilin 45 juta. Jadi makin besar komunitas yang kita bangun di Nusantara, lihat nih, kalau ada 1.200 rumah di Nusantara memakai produk langsung ke MW, kita bisa dapat uang hampir 100 juta setiap bulannya. Seperti itu. Nah, apalagi ini sudah masuk online. Nah, mungkin dia akan sedikit cerita nih mengenai bagaimana bangun bisnis ini berhubungan dengan era online sekarang ya. Mungkin dia boleh sedikit share. Makasih Kak Jeffrey. Jadi mungkin salah satu yang paling berat di usaha ini buat yang muda-muda itu karena kita nggak punya kredibilitas ya, kita lalu sokap gitu, kita siapa gitu. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita menggunakan alat-alat yang ada di Network 21. Misalnya kita sharing audio. Jadi ketika saya pengen melakukan penyuluhan kesehatan, padahal saya background-nya dari ekonomi, saya bisa menggunakan audio-audio tentang kesehatan. Saya share aja via apapun itu, gitu. Via sosial media, via internet, gitu. Dengan kecanggihannya saat ini. Terus kalau misalnya saya pengen
berusaha menginspirasi orang-orang yang levelnya jauh di atas saya. Kayak dia udah Pak Buas misalnya pensiunan selama 12 tahun. Jadi bayangkan berapa puluh tahun beliau sudah berkontribusi bagi sebuah perusahaan gitu. Saya kerja setahun aja belum gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah share audio-audio tentang orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Jadi seperti itu sih Kak Jeffrey, supaya jadi kita sharing audio mengenai hal-hal supaya orang bisa relate gitu. Meskipun kita dalam tanda kutip tidak punya pengaruh. Oke. Wah, thank you ya. Jadi kita dibekali dengan audio-audio yang jumlahnya saat ini di aplikasi N21 Mobile itu ada 1000 lebih audio. Jadi betul, kita bisa sesuaikan dengan background teman-teman atau sahabat kita. Kalau sahabat kita ini background-nya pensiunan, ada tuh yang sukses background pensiun. Kalau mahasiswa, ada juga yang background mahasiswa ada di Audio Network 21. Yang direktur, ibu rumah tangga juga ada. Oke? Nah, jadi kalau kita melihat saat ini trennya adalah bisnis online ya. Orang maunya online. Orang mikirnya kalau bisnis online selalu di sosial ya, ada marketplace. Padahal membangun bisnis MW dengan sistem Network 21 ini juga menjadi salah satu solusi membangun bisnis online, malah jauh lebih stabil lagi ya. Nah, sekarang kita mau tanya ke Pak Boas nih, yang pernah mengalami membangun bisnis multi level, tapi nggak tahu bagaimana akhirnya beliau mengalami pengalaman yang kurang positif lah. Mungkin Pak Boas mau cerita sebagai ini buat jadi kita pada mengerti ya. Silakan Pak Boas. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, teman-teman semua ya. Waktu itu memang saya terkecoh juga karena saya baru saja pensiun. Ya mungkin tahu teman saya itu bahwa ini banyak uangnya ini. Waktu itu ya 12 tahun yang lalu dia ya. Jadi saya di BI dulu 30 tahun, mungkin 4 tahun ini. Seperti berdasarkan pertemanan ya, saya ikut pertemuannya ya dari apa namanya KP ke KP ya, menarik sekali seperti itu saya lihatnya pada saat itu. Cuma ya karena itu saya melihat itu segitiga siapa yang duluan apa namanya dapat anggota ya katanya kering di atas ya, jadi saya ambil 2 kaki pada saat itu Bro Willy. 2 kaki itu ya 37,5 kali 2 ya 75 juta, 14 anginnya waktu itu. Jadi mungkin dia tahu bahwa ini Pak Bos ini ada pesangonnya ya, kita dekati. Ya di situ saya tertipu. Jadi ini bagi saya pada saat itu saya mau katakan bahwa ya pengalaman itu adalah guru yang baik ya. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya saya sarankan tadi ya apa namanya ya, tidak perlu kalau ada iming-imingan seperti itu janganlah kita ikut-ikut ke sana, apalagi kalau mengiming apa namanya bunga sangat tinggi, penghasilan dalam 1 minggu 1 bulan 10% dari modal. Nah ternyata modal yang kita store barangkali itu yang dikembalikan sementara, setelah itu kan kita tertarik lagi, oh iya benar ini pasti dapat lagi kemudian, padahal itu hanya pancingan-pancingan saja dengan sistem apa namanya sistem mereka sendiri. Seperti itu Bro Willy. Jadi Bro Jeffrey ya, itu pengalaman saya, pengalaman pahit. Nah setelah itu saya bergerilya ke apa namanya lembaga keuangan lainnya karena saya ingin tahu, karena ya saya mengajarkan lembaga keuangan di apa namanya di perguruan tinggi swasta tadi ya. Sayang kalau saya tidak mengenal apa itu asuransi, apa itu leasing, apa itu koperasi dan sebagainya. Makanya ya saya ya termasuk pemerhati di koperasi juga di Malang. Jadi itu pengalaman Pak Jeffrey, betul pengalaman adalah guru yang apa ya, kayak gitu ya Pak Yosef ya. Ya jangan sampai kena lagi. Makanya setelah bulan Juni tahun lalu saya mau diikutkan lagi, saya bilang stop. Saya sudah ada MW. MW ini sudah membuat saya sekarang ya setiap tanggal 15 ya rekening kring. Dan begitu ya Bro William. Jadi memang sudah ada hasilnya ya, berpenghasilan pasif. Ya kalau ada pertanyaan lagi Pak Jeffrey, ya saya masih siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boas. Thank you ya. Jadi dengan kita mendengarkan pengalaman Pak Boas yang mungkin kurang bagus untuk beliau, tapi jadi pembelajaran buat kita semua. Jadi hati-hati kalau
di depan nanti ada orang menawarkan bisnis yang cepat dapat uangnya tanpa kerja ini dan itu, kita hati-hati aja karena memang banyak kita mudah tergoda ya, namanya juga manusia, mendengar yang hasil besar, instan, tanpa kerja, kita juga akhirnya bisa. Jadi kita mesti hati-hati. Makanya bisnis MW dengan sistem Network 21 ini bisnis yang real, ini sangat luar biasa. Teman-teman silakan pelajari dengan datang dan mengajak banyak teman-teman ke acara ini, N21 Connect. Apalagi nanti bulan April tanggal 9 temanya keren banget nih, Breaking Barriers, mematahkan rintangan. Karena saya belajar ya, apapun background kita, mau mahasiswa bangun bisnis MBA, ada tantangan. Mau yang pensiun, yang udah punya pengalaman menjadi profesional sekian puluh tahun pun ada tantangannya. Yang udah punya usaha sendiri nih, seperti Bu Kulsum, udah pengalaman deh jual baju di ini nih. Ada tantangannya juga. Juga dengan yang di pastoral ya, yang mungkin nggak pernah berbisnis, ada tantangannya juga gitu. Jadi hati-hati kalau ada orang menawarkan yang investasi bodong yang lagi tren atau bisnis multi level yang sebenarnya bukan multi level, itu adalah binary, itu sebenarnya money game. Ya, investasi bodong pun juga sebenarnya money game juga sih. Jadi hati-hati, kita coba lihat bisnis MU ini sudah ada 60 tahun lebih, ada di 100 negara. Jadi nggak usah takut-takut, di Indonesia aja bisnis MU sudah 30 tahun. Jadi jangan mudah terkecoh dengan orang yang mengatakan jangan MW, ini nih masih baru mulai di Indonesia. Justru karena masih baru harus hati-hati banget karena dia akan cepat mudah hilang. Nah, jadi anjuran saya malam hari ini, kita masih ada 2 menit sebelum kita tutup. Nasihat terbaik adalah ayo teman-teman daftar lebih awal, ini hanya Rp65.000. Daftar untuk acara N21 Connect, ini keren banget. Ada Pak Irfan dan Ibu Wati, beliau ini mantan Vice President bank swasta besar di Indonesia, udah mungkin Bapak 30-40 tahun kali beliau di bank. Nah, sekarang sudah freedom gara-gara usaha ini bersama istrinya yang seorang atlet terjun payung dulunya, sekarang ibu rumah tangga. Nah, ditambah lagi ada 4 narasumber pembicara dengan background berbeda-beda, yang juga berhasil di usaha ini, dari dokter, dosen, fotografer, arsitek. Mereka akan cerita pada kita semua bagaimana pendekatan Network 21 ini benar-benar sangat luar biasa. Oke, jadi jangan terlewatkan, segera miliki undangannya. Kapan belinya, bagaimana caranya? Hubungi rekan yang mengundang. Oke, segera transfer biar dibelikan kode aktivasi buat tanggal 9 April nanti. Nah, tadi ada juga penjelasan ini ya. Kita besok malam ada acara Health Talk. Jadi ini salah satu kelebihan di bisnis kita. Kita bukan hanya dibekali people skill yang tadi dikatakan oleh Dio, dan juga banyak skill-skill lain ya, bisnis skill. Kita juga diberikan satu cara bagaimana hidup yang sehat. Unik ya. Biasa bisnis mah ya udah bisnis aja nyari duit. Tapi di sini kita dibekali juga dengan kesehatan yang optimal. Nah, besok malam Pak Hari Bagio ini seorang farmasi expert dan nutrition practitioner. Beliau akan cerita, akan sharing mengenai Omicron. Ya, kita masih pandemik, lagi menuju endemi. Semoga cepat terjadi ini endemiknya. Beliau akan sharing mengenai booster dan tentang imunitas. Ini penting banget buat kita dengarkan lagi. Jadi silakan ajak teman-teman yang mungkin mereka nggak tertarik dengan bisnis, tapi mungkin mereka ingin lebih belajar mengenai kesehatan. Dan yang terakhir ini nih teman-teman, jangan ragu-ragu memulai usaha ini. Ini bisnis yang modalnya relatif sangat kecil, ya 100.000 aja sudah bisa mulai bisnis. Resikonya hampir nggak ada perlu sewa tempat, nggak perlu stok barang, waktu fleksibel, tempat juga fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja, ya semua sekarang serba online, bisa membangun bisnis ke Atambua, ke Flores, ke Ambon, Papua, ke Aceh, Medan, bisa kemana saja. Dan menarik, tidak butuh keahlian khusus, karena sudah ada sistemnya. Tadi Ariel sudah menceritakan 6 langkah, sederhana sekali, buat kita berhasil di usaha ini, seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Minimal Anda jadi tahu bahwa oh, ada satu solusi nih buat mencapai apapun yang Anda inginkan 1-2 tahun ke depan. Oke, masa depan Anda cerah kok.
masa depan Anda luar biasa kok ya, karena ada peluang usaha ini. Tinggal dipelajari dan perlu dimulai. Oke, saya rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah menjadi narasumber. Untuk Pak Boas, Bro Yosef, untuk Bu Kulsum, untuk Mas Dio, Ariel, thank you banget. Sudah banyak memberikan semangat ya, dan pencerahan nih buat kita semua. Oke, selamat malam semuanya. Selamat Kita foto malam. bareng dulu ya. Sambil Terima kasih Pak Jeffrey, Dio. Terima kasih Pak Hari. Pak Jeffrey, Pak Dio, Yosef, Bu Ariel, Kulsum. Pak Boas, Yosef, Bu Kulsum, friend. Terima kasih Kak Jeffrey, Dio, Keren semua nih, Pak Boas, Yosef, Kak Kulsum. Keren deh kalian. Jeffrey, Pak Boas, Dio, Ariel, Bro Yosef, Terima kasih teman-teman. Kulsum, thank you ya. Sukses ya semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Malam, saya akhiri ya. Puas, selamat malam. Sampai jumpa besok di Zoom lagi. Bu Kulsum. Malam, tetap sehat teman-teman. Saya N ya. Bro Willy, terima kasih.